Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia selalu dalam ridho Allah. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kelas 8, masuk materi tentang bangun ruang sisi datar dengan submaterinya yaitu tentang kubus dan aplikasinya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami pengertian kubus, unsur-unsur kubus dan jaring-jaringnya. Yang kedua menentukan luas permukaan kubus, yang ketiga menentukan volume kubus, dan yang keempat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kubus. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Kubus itu nama lainnya adalah hexaeder, termasuk bidang banyak beraturan yang merupakan bangun ruang dan dibatasi oleh 6 daerah persegi yang kongruen atau sama. Oke, kita lihat contoh bangun bidang datar yang namanya kubus. Perhatikan di sini ada kubus yang berwarna kuning. Ada di sini ada titik-titik sudutnya, ada 8 buah titik sudut. Nama kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, diberi nama sesuai dengan nama titik-titik sudutnya yang ada di sisi alas dan sisi atas. Ya, di sini ada contoh benda sehari-hari yang bisa kita jumpai berbentuk kubus, yaitu ada dadu, ada kubik dan lain sebagainya. Jadi unsur-unsur kubus yang bisa kita lihat dari gambar yang ada yaitu terdiri dari titik, ada garis yang berupa rusuk dan diagonal bidang maupun diagonal ruang. Kemudian ada lagi berupa bidang atau sisi, nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian di sini ada sisi frontal. Apa itu sisi frontal? Sisi yang berupa persegi dengan ukuran yang sebenarnya jika dilihat dari sisi depan maupun dari sisi belakang. Jadi di sini yang berupa sisi frontal adalah sisi A, B, F, E dan sisi D, C, K, H. Kemudian di sini juga ada sifat-sifat unsurnya yaitu rusuk-rusuk yang berhadapan dan sisi-sisi yang berhadapan pasti akan saling sejajar dan sama panjang. Oke, kita lihat di sini lebih jelasnya, kita bahas satu-satu. Di sini ada unsur garis yang berupa 12 buah rusuk dengan panjangnya sama yaitu A. Kita bisa lihat bahwa ada 4 rusuk di bagian alas dengan nama rusuknya yaitu AB, AD, BC, dan CD. Selanjutnya ada lagi 4 buah rusuk tegak. Di sini ada AE namanya, kemudian BF, CG, dan DH. Selanjutnya ada 4 rusuk lagi di bagian atas namanya EF, FG, GH, dan EH. Nah, selanjutnya kita perhatikan ada di bagian tengah gambarnya berupa 12 diagonal bidang. Di sini ada berupa garis yang menghubungkan 2 buah titik yang berhadapan di dalam bidang atau sisi kubus. Di sini ada 12 diagonal bidang namanya AF, BE, BG, CF, AH, DE, AC, BD, EG, FH, CH, DG. Nah, semua rusuk ini, diagonal bidang ini akan sama panjang semuanya. Nah, bisa kita tentukan jika sebuah kubus dengan panjang rusuk A, maka kita bisa menghitung bahwa diagonal sisi atau panjang diagonal bidangnya adalah rusuk akar 2 atau A akar 2 satuan panjang. Nah, ada lagi di sini di gambar yang sebelah kanan ada berupa 4 diagonal ruang. Apa itu? Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik yang berhadapan dalam satu ruangnya. Oke, di sini dilihatkan ada diagonal AG, kemudian ada diagonal ruang CE, ada juga diagonal EH, dan ada juga diagonal DF. Dengan rumus bahwa panjang diagonal ruang suatu kubus itu adalah rusuk akar 3. A akar 3. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada unsur apa lagi, yaitu unsur bidang atau sisi, bahwa sudah diketahui suatu kubus itu mempunyai 6 buah sisi. Yang pertama, 1 buah sisi di bagian alas, di sini dinamakan A, B, C, D. Kemudian ada 4 buah sisi tegak, adalah sisi A, B, F, E yang depan, kemudian ada sisi B, C, G, F di sebelah kanan, kemudian ada sisi D, C, G, H di sebelah bagian belakang, kemudian ada sisi
sisi ADHE di samping kiri. Selanjutnya ada lagi satu sisi di bagian atas namanya EFGH. Nah, sisi-sisi yang berhadapan pada kubus akan saling sejajar dan tentunya juga akan sama besar atau kongruen. Oke, perhatikan berikutnya di sini ada unsur berikutnya yang berupa unsur bidang diagonal. Perhatikan gambar yang ada bahwa dari bentuk bidang yang terbentuk dari garis-garis yang berupa bidang diagonal, ada 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang luasnya sama karena panjang dan lebarnya terbentuk dari satu rusuk dan satu diagonal sisi pada kubus. Jadi di sini karena disebabkan rusuknya sama, kita bisa langsung menentukan rumus luas bidang diagonal suatu kubus adalah A dikali A akar 2. Kemudian kita bisa menghitungnya menjadi A kuadrat akar 2. Jadi suatu kubus bidang diagonalnya adalah luasnya sebesar rusuk kuadrat akar 2. Kita masuk ke jaring-jaring kubus. Di sini jaring-jaring itu apa? Jaring-jaring adalah bangun datar yang membentuk kubus dan merupakan irisan bagian dari rusuk-rusuknya. Di sini kalian perhatikan ada kubus dengan alasnya dan ketutupnya. Bagian tutupnya juga ditunjukkan dengan gambar. Nah, kita akan bisa membuat macam-macam jaring-jaring kubus seperti yang ditampakkan. Dilihatkan bahwa jika yang berwarna biru adalah berupa alas dan yang berwarna hijau berupa tutup, maka kita bisa membuat banyak bentuk jaring-jaring kubus yang merupakan bagian dari irisan rusuk-rusuknya sehingga kalau dibentuk akan membentuk kembali suatu kubus. Ngerti ya? Kita lanjutkan. Di sini ada bagaimana menghitung luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus adalah jumlah luas sisi-sisi kubus. Karena ada 6 sisi yang kongruen, maka kita bisa langsung menghitung rumus luas permukaan kubus adalah sama dengan 6 kali rusuk kuadrat atau 6 kali A kuadrat satuan luas. Kemudian ada lagi di sini kerangka kubus apa, yaitu rusuk-rusuk yang membentuk kubus. Di sini karena kubus ada 12 rusuk yang sama panjang, maka kerangka kubus atau jumlah rusuk kubus rumusnya adalah 12 kali A. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah volume kubus, yaitu besaran isi kubus sama seperti volume prisma, maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Jadi rumus untuk volume kubus adalah A kali A dikalikan lagi dengan A sama dengan A pangkat 3. Kita langsung melihat contohnya. Yang pertama akan dibuat model kerangka kubus dari kawat yang panjangnya 6 meter. Panjang rusuk kubus tersebut adalah 10 cm. Pertanyaannya, hitunglah banyak kerangka kubus yang dapat dibuat, kemudian berapa sisa kawat yang telah digunakan untuk membuat kubus tersebut. Oke, penyelesaiannya perhatikan. Dari keterangan di atas diketahui panjang kawat 6 meter, kita ubah satuannya menjadi cm, kita dapatkan angka di 600 cm. Kemudian rusuk kubus panjangnya 10 cm. Untuk satu kubus berarti memerlukan panjang kawat sebanyak 12 kali rusuknya, yaitu 12 kali 10 di angka 120 cm. Nah, berarti nanti banyak kerangka kubus yang dapat dibuat adalah panjang kawat yang tersedia yaitu 600, kemudian kita bagi untuk satu kerangka kubusnya memerlukan kawat sebanyak 120. Kita dapatkan di angka 5 buah kerangka kubus. Nah, karena angka yang sudah kita dapatkan itu bulat sebanyak 5, tidak ada sisa lagi, maka kita bisa menjawab bahwa untuk poin B tidak ada sisa kawat yang digunakan untuk membuat kubus tersebut. Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Perhatikan kubus di samping. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, tentukan A pasangan sisi yang saling sejajar. Kemudian yang B, sebutkan rusuk-rusuk tegak. Oke, perhatikan penyelesaiannya bahwa pasangan sisi yang saling sejajar pasti yang sisi depan akan sejajar dengan sisi yang belakang, yaitu namanya A, B, F, E sejajar dengan D, C, G, H. Kemudian ada lagi sisi yang kanan akan
akan sejajar dengan sisi yang kiri. Nama sisinya yaitu BCGF sejajar dengan sisi ADHE, dan sisi yang bawah akan sejajar dengan sisi yang bagian atas. Nama sisinya yaitu ABCD dan EFGH. Berikutnya sebutkan rusuk-rusuk tegak. Perhatikan pada gambar yang ada bahwa rusuk-rusuk yang tegak namanya adalah AE, BF, CG, dan DH. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jumlah panjang rusuk suatu kubus adalah 96 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah, pertanyaannya kita jawab bagaimana penyelesaiannya. Diketahui jumlah panjang rusuk itu, gunakan rumus yang ada yaitu 12 kali rusuk yaitu 12 kali A. Kita hitung menjadi sama dengan 96. Kita dapatkan nilai A adalah 96 dibagi 12 sama dengan 8 cm. Maka kubus tersebut memiliki rusuknya yaitu sepanjang 8 cm. Berikutnya kita akan bisa menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan rumus 6 kali rusuk kuadrat menjadi 6 kali 8 kuadrat, yaitu 6 kali 64 sama dengan 384 cm persegi. Kita lanjutkan ke contoh nomor 4. Diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuk 15 cm. Tentukan luas permukaan kubus dan volumenya. Kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Diketahui rusuknya yaitu sepanjang A sama dengan 15 cm. Kemudian luas permukaan gunakan rumus 6 kali rusuk kuadrat sama dengan 6 kali 15 kuadrat. Selanjutnya hitung menjadi 6 kali 225 sama dengan 1350 cm persegi, dan volume kubusnya yaitu gunakan rumus rusuk pangkat 3 sama dengan 15 pangkat 3 yaitu 15 kali 15 kali 15. Kita dapatkan angka untuk volume kubus tersebut adalah 3375 cm kubik. Kita lanjutkan ke contoh nomor 5. Diketahui suatu kubus mempunyai luas permukaan 384 cm persegi. Pertanyaannya, tentukan panjang rusuk dan volume kubus tersebut. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Dari keterangan di atas diketahui luas permukaannya adalah 384 cm persegi. Kita gunakan rumus luas permukaan 6 kali rusuk kuadrat sama dengan 384. Selanjutnya A kuadrat sama dengan 384 dibagi 6. Kita dapatkan angka di 64. Selanjutnya nilai A adalah akar dari 64 yaitu 8. Jadi rusuknya adalah panjangnya 8 cm. Nah, volume kubus tersebut menjadi A pangkat 3. Substitusikan angka 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8 menjadi 512 cm kubik. Nah, di sini ada contoh berikutnya. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika sisi atas dan sisi bawah kubus tersebut dicat warna merah, sedangkan sisi lain dicat dengan warna biru. Kemudian kubus dipotong-potong menjadi 64 kubus satuan. Tentukan banyak kubus satuan yang memiliki warna biru saja. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari gambar yang ada, diketahui kubus tersebut memiliki rusuk 4 satuan, yaitu hitung ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas juga 4 satuan. Nah, volumenya berarti rusuk pangkat 3, yaitu 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, kalau kalian lihat lagi, ada 2 lapisan atas, kemudian ada lapisan bawah yang dicat berwarna merah. Nah, berarti tersisa setengah bagian dari volume yang ada yang hanya berwarna biru. Berarti nanti untuk bagian yang berwarna biru kita bisa langsung menentukan volumenya, yaitu banyaknya kubus satuan yang memiliki warna biru saja sebesar setengah kali 64, yaitu 32 satuan kubus. Ngerti ya? Kita lanjutkan ke contoh nomor 7. Sebuah kotak berbentuk kubus mempunyai rusuk 15 cm. Kotak tersebut akan dikemas dengan kertas berwarna. Jika harga kertas Rp6.000 per meter persegi, maka biaya minimal untuk mengemas kotak tersebut adalah. Penyelesaiannya bagaimana? Dari keterangan di atas diketahui rusuk kubusnya yaitu sepanjang A sama dengan 15 cm. Kita ubah menjadi satuannya dalam meter
yaitu 0,15 meter. Nah, luas permukaan satu kubus kita hitung menjadi 6 kali rusuk kuadrat sama dengan 6 kali 0,15 pangkat 2 menjadi 6 kali 0,0225. Kita dapatkan angka di 0,135 meter persegi. Nah, kita bisa menghitung harga kertasnya dengan dikalikan Rp6.000, kita dapatkan angka di 810. Jadi biaya minimal untuk mengemas kotak adalah Rp810. Ngerti ya? Kita lihat lagi di contoh nomor 8. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini panjang rusuk AB adalah 8 cm. Pertanyaannya, luas segitiga ABH. Di sini perhatikan bagaimana penyelesaiannya, bahwa dari gambar yang ada diketahui rusuk kubus adalah A sama dengan 8 cm. Luas segitiga ABH adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah AB dan tingginya adalah AH. Nah, kita tahu bahwa AH adalah diagonal sisi. Untuk suatu kubus kita gunakan rumus adalah rusuk akar 2. Kita kemudian substitusikan menjadi setengah kali 8 kali 8 akar 2. Kita dapatkan angka di 32 akar 2. Jadi luasnya adalah 32 akar 2 cm persegi. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh nomor 9. Dua buah kotak berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk masing-masing 16 cm dan 24 cm. Perbandingan volume kedua kubus tersebut adalah penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan dari keterangan di atas, kubus yang pertama diketahui dengan rusuk 16 cm, berarti volumenya adalah 16 pangkat 3. Kita hitung menjadi 4096. Selanjutnya kubus yang kedua dengan rusuknya yaitu 24 cm, berarti volumenya adalah 24 pangkat 3 menjadi 13.824. Jadi perbandingan volumenya adalah 4096 berbanding 13.824. Kita sederhanakan, semua angka bisa dibagi 512 menjadi 8 berbanding 27. Nah, kalau kalian bisa menggunakan cara cepat untuk membandingkan rusuk suatu kubus, jika suatu rusuk kubus berbanding dengan A berbanding B, maka perbandingan luas permukaannya senilai A kuadrat berbanding B kuadrat. Selanjutnya perbandingan volumenya juga akan menggunakan rumus A pangkat 3 berbanding B pangkat 3. Oke, untuk cara cepat soal ini penyelesaiannya perhatikan dari rusuk yang ada 16 berbanding 24, kita sederhanakan angkanya menjadi 2 berbanding 3. Berarti volumenya nanti perbandingannya adalah 2 pangkat 3 berbanding 3 pangkat 3, yaitu 8 berbanding 27. Ngerti ya? Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Di sini ada sejenis soal PISA. Seorang panitia konsumsi sebuah seminar pendidikan ingin mengecek apakah total kotak nasi yang dipesan sudah selesai. Cara yang ia lakukan adalah dengan menyusun kotak-kotak nasi tersebut di atas 2 buah meja seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi di sini ada meja 1, ada meja 2 yang sudah terletak kotak nasinya. Nah, bantulah panitia tersebut untuk menghitung total kotak nasi. Gunakan strategimu sendiri. Jadi nanti ada banyak cara untuk menjawab soal ini. Perhatikan dari keterangan gambar yang ada untuk meja 1. Perhatikan satuan panjang, lebar, dan tingginya. Kita lihat bisa satuannya yaitu 9 kotak kali 5 kotak. Kemudian tingginya ada untuk yang pertama 2 satuan ya. Jadi kemudian kita lihat lagi ada lapisan paling atas di meja 1 sebanyak 1 lapis. Di sini panjangnya sebanyak 7 kotak, kemudian lebarnya ada 4 kotak. Kemudian kita hitung menjadi 9 kali 5 kali 2 ditambah dalam kurung 7 kali 4 sama dengan 90 ditambah 28 sama dengan 118. Nah, untuk meja yang kedua kalian perhatikan di lapisan pertama
Dan di lapisan kedua itu ada 2 kotak yang kosong. Kita ambil 2 kotak bagian lapisan 3 yang paling atas untuk menutupi 2 kotak yang di lapisan kedua. Selanjutnya kita bisa menghitungnya. Pada meja kedua menjadi 9 kali 5, kemudian kali 2 supaya dia penuh, ditambah dengan sisa kotak yang ada di lapisan paling atas yaitu 19. Kita dapatkan angka di 90 ditambah 19 yaitu 109. Jadi total kotak nasi keseluruhan kita tambahkan kotak yang ada di meja 1 dan meja 2 menjadi 118 ditambah 109, kita dapatkan angka di 227 kotak. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Buatlah rangkuman materinya, tugas dan latihannya kerjakan seperti yang ada pada layarnya. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.